Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansalna Salsabila Ardani dari kelas M85 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gangguan disabilitas tunarungu. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih gangguan disabilitas itu. Gangguan disabilitas merupakan ketidakmampuan seseorang dalam melakukan aktivitas yang disebabkan oleh adanya kelainan yang terjadi pada tubuh manusia itu sendiri. Kelainan disabilitas itu sendiri terbagi atas beberapa jenis, yaitu yang pertama, kelainan pada indera penglihatan atau yang biasa kita kenali dengan istilah tunanetra. Yang kedua, kelainan pada indera pendengaran atau yang biasa kita kenali dengan istilah tunarungu. Yang ketiga, ketidakmampuan dalam mengungkapkan sesuatu atau yang biasa kita kenali dengan istilah tunawicara. Yang keempat, kelainan pada fungsi tubuh atau yang biasa kita kenali dengan istilah tunadaksa. Dan yang terakhir, yang kelima, merupakan tunaganda. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya ingin membahas mengenai tunarungu atau yang biasa kita kenali dengan kelainan pada indera pendengaran. Seringkali kita menemui seseorang yang apabila dia ditemani berkomunikasi, dia tidak merespon komunikasi kita. Tetapi jika kita melakukan suatu interaksi seperti menepuk badannya, dia langsung merespon. Nah, setelah kita selidiki, ternyata cek per cek dia itu sedang mengalami gangguan pada fungsi pendengaran atau yang biasa kita kenali dengan istilah tunarungu. Nah, lalu muncul pertanyaan pada diri kita, kenapa seseorang itu bisa mengalami gangguan pada indera pendengaran atau yang biasa kita kenali dengan istilah tunarungu? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Jadi, tunarungu itu sendiri dapat terjadi akibat dua hal, yaitu yang pertama, tunarungu bawaan. Nah, tunarungu bawaan ini disebabkan oleh adanya mutasi genetik, keturunan dari orang tua, atau terpapar oleh penyakit ketika masih dalam kandungan. Nah, dan yang kedua, yaitu tunarungu yang terjadi pada saat setelah lahiran atau yang biasa disebabkan karena adanya paparan suara keras yang menyebabkan cedera atau penyakit tertentu, misalnya seperti infeksi. Nah, lalu muncul lagi pertanyaan pada diri kita, bagaimana sih cara mendeteksi anak yang mengalami gangguan pada pendengaran setelah lahiran? Nah, adapun cara yang dapat kita lakukan untuk mendeteksi anak tersebut mengalami gangguan atau tidak, yaitu kita dapat melakukan cara ini. Itu yang pertama, bayi tidak terkejut dengan adanya suara keras yang muncul akibat adanya sesuatu. Jika bayi kita tidak terkejut jika mendengarkan suara yang tiba-tiba keras dan muncul secara tiba-tiba, maka kita harus waspada. Jangan sampai bayi kita terkena kelainan pada fungsi pendengaran atau yang biasa kita kenali dengan istilah tunarungu. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu bayi tidak mengenali suara orang tuanya pada usia 3 bulan. Nah, jika dia tidak mengenali suara kita pada usia 3 bulan, maka kita harus waspada. Nah, dan yang ketiga yaitu tidak menolehkan wajah atau tidak melihat ke arah datangnya suara pada saat usianya sudah memasuki 6 bulan. Nah, jika usianya sudah memasuki 6 bulan lantas dia tidak merespon adanya suara, maka kita harus waspada juga, jangan pada indera pendengaran atau yang biasa kita kenali dengan istilah tunarungu. Nah, dan yang terakhir yaitu bayi tidak mampu meniru suara yang mengucapkan kata pada usia 1 tahun. Nah, jadi pada usia 1 tahun itu
bayi tidak bisa meniru kata-kata. Nah, di situ kita harus waspada. Segera periksa ke dokter, jangan sampai si kecil mengalami gangguan pada indera pendengaran atau yang biasa kita kenali dengan istilah tunarungu. Nah, lalu muncul lagi pertanyaan pada diri kita, lantas bagaimana cara anak tunarungu itu bisa melakukan komunikasi? Nah, anak tunarungu dapat melakukan komunikasi dengan cara melakukan bahasa isyarat. Nah, bahasa isyaratnya itu seperti perkenalkan nama saya, biasa disimbolkan seperti ini. Terima kasih, biasa disimbolkan seperti ini, dan sebagainya. Nah, lalu anak tunarungu juga bisa mendapatkan fasilitas, yaitu menggunakan alat pada pendengaran. Lantas dalam hal pendidikan, muncul lagi pertanyaan pada diri kita, apakah anak-anak penyandang tunarungu bisa mendapatkan pendidikan secara layak, atau mereka hanya bisa berdiam diri dan menjadi sampah masyarakat? Nah, tentu saja anak-anak penyandang tunarungu bisa mendapatkan pendidikan secara layak, karena pendidikan merupakan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah membiayai hal tersebut, sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lantas bagaimana cara anak penyandang disabilitas tunarungu bisa memperoleh pendidikan yang layak? Nah, anak-anak penyandang disabilitas tunarungu bisa mendapatkan pendidikan secara layak melalui sekolah inklusi. Nah, di dalam sekolah inklusi tersebut atau sekolah anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu mereka akan dikenali dulu karakteristiknya seperti apa. Lalu, mereka akan difasilitasi dan diajar bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara bersosialisasi, menumbuhkan rasa percaya diri mereka, dan sebagainya. Nah, lantas jika kita tidak mendapatkan sekolah inklusi di daerah kita, apakah bisa anak-anak yang berkebutuhan khusus sekolah di sekolah reguler atau sekolah buat anak-anak yang normal? Nah, tentu saja bisa. Anak-anak berkebutuhan khusus bisa bersekolah di mana saja. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bersekolah di sekolah ABK. Tapi jika di daerah tersebut tidak memiliki sekolah ABK, maka yang harus dilakukan guru yaitu guru harus mengenali karakteristik peserta didik mereka. Nah, yang kedua yaitu guru harus mencatat perkembangan-perkembangan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga, sebisa mungkin menempatkan peserta didik pada posisi yang paling depan agar mereka menjadi fokus dan tidak mengganggu peserta didik yang lain. Nah, selanjutnya yang keempat, sebisa mungkin guru menyediakan seseorang yang bisa menggunakan bahasa isyarat dan menempatkannya pada posisi di samping guru pada saat menjelaskan materi. Dan yang kelima yaitu memberitahukan kepada orang tua untuk menggunakan alat bantu fungsi pendengaran. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai gangguan pada indera pendengaran atau yang biasa kita kenali dengan istilah tunarungu. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ansana Salsabila-Ardhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.